Dan pemirsa, benarkah cuplikan CCTV yang kini beredar adalah rekaman saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Dan mengapa kepolisian pada tahun 2016 silam tidak membawa rekaman CCTV ke persidangan? Untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Yang pertama, Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Kemudian Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Dan pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Suaranya nggak begitu keras ya, Mbak ya? Baik, suara Bapak sudah terdengar cukup jelas di kami. Baik, kita akan mulai dialog hari ini. Saya akan menuju ke Pak Ruby terlebih dahulu. Pak Ruby, kita tahu bahwa saat ini tengah viral menjadi perbincangan di media sosial terkait dengan kolase tangkapan layar CCTV yang dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Dari kacamata Anda sebagai pengamat digital forensik, bisakah tangkapan layar CCTV tersebut diidentifikasi keasliannya? Apakah ini ada editan atau memang ini asli? Baik, jadi pertama-tama kalau CCTV itu kan memang bisa dijadikan barang bukti digital, barang bukti elektronik. Nah, tetapi apa yang telah viral saat ini, yang sedang viral saat ini di media sosial, apalagi berupa hanya screenshot saja dan tidak cukup jelas, sebenarnya kita tidak perlu membahas terlalu detail ini asli apa tidak, ini bisa jadi barang bukti atau tidak, karena kalau saya perhatikan akun yang mempublikasikan ini pertama kali, mestinya kalau dia sesuai apa yang dia sebutkan jati dirinya, mestinya dia menampilkan barang bukti yang jauh lebih lengkap, barang bukti yang berupa video, nggak hanya tangkapan layar seperti ini. Dan juga biasanya kelompok seperti ini akan menampilkan sumbernya dari mana, akan disebarkan kopi aslinya dan lain-lain. Tapi kalau hanya berupa screenshot seperti ini saja, ini kita masih blur, belum jelas apakah ini memang tangkapan dari CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian atau bukan, karena ini masih jauh, samar sekali. Tapi pada intinya barang bukti berupa CCTV pada umumnya itu bisa dijadikan barang bukti elektronik yang sah bila diketahui sumber aslinya dari mana, bila dilakukan proses digital forensik analisis yang saintifik dan sesuai hukum yang berlaku, lalu akan bisa dipastikan keaslian sumber CCTV tersebut menggunakan DVR siapa, di mana, jam berapa, dan lain-lain. Berikut bisa memperbaiki tampilan-tampilan yang ada, apapun tampilan yang terlihat di CCTV tersebut. Tetapi apa yang akan dilakukan di proses di analisa digital forensik nantinya itu akan sangat tergantung juga kepada kualitas dari CCTV-nya nanti. Nah, apakah kualitas resolusi CCTV-nya tersebut masih bagus, kualitas resolusinya tinggi atau tidak. Nah, itu yang akan menentukan sulit atau mudahnya penganalisian dan pengidentifikasian siapa saja yang dalam CCTV tersebut. Tapi saya tidak merefer spesifik kepada CCTV yang screenshot yang sedang beredar di medsos saat ini ya. Tapi saya membicarakan secara menyeluruh. Demikian, Mbak. Baik, tapi kan Pak Ruby, kita tahu bersama kasus ini menjadi atensi publik. Tekanan terhadap pengungkapan kasus ini cukup besar, apalagi ditambah dengan munculnya kolase tangkapan layar yang beredar. Jadi menurut kacamata Anda, berdasarkan kolase yang beredar tersebut, tidak cukup data untuk dapat menganalisa keotentikan tangkapan layar tersebut ya? Sangat tidak cukup, Mbak. Apalagi kolase tersebut resolusinya jauh lebih rendah daripada yang aslinya pastinya ya, dari sumber yang CCTV sebelumnya. Nah, jadi kolase tersebut didapatkan dari CCTV apapun ya, baik itu misalnya dari kejadian perkara kah ataupun dari tempat yang lain, sudah dipastikan kolase tersebut resolusinya rendah, mau melakukan identifikasi ataupun lainnya itu akan sulit. Jadi yang diperlukan adalah bukan kolase tadi, tetapi barang bukti file aslinya digital. Dari hard disk digital video recorder, dari DVR-nya, Mbak, ataupun dari kopian asli.
DVR yang sebelumnya. Baik, berarti saya ambil poinnya harus ada yang asli dari DVR yang asli. Saya akan tanyakan kepada Kompolnas, Pak Benny Mamoto. Tadi sudah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ruby terkait dengan butuh yang aslinya. Nah, untuk Kompolnas sendiri menyikapi terkait dengan tiba-tiba munculnya kolase tangkapan layar yang beredar ini seperti apa, dan apakah memang pada saat kasus ini disidangkan tahun 2016 lalu sama sekali tidak ada bukti CCTV yang berhasil diungkapkan, karena saat ini kan katanya ternyata ada dan ini merupakan kolase dari tangkapan layar CCTV. Pak Benny. Pak Benny, boleh audionya dibuka terlebih dahulu, Pak? Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Rudi. Soal teknis, soal SOP pengambilan barang bukti CCTV itu sudah diatur, harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apa motivasi dari orang yang mengupload tangkapan layar itu? Kalau motivasinya baik, ingin membantu penyidikan, pasti dia menginformasikan ke pihak Polri, entah lewat siapa, menyampaikan bahwa ini saya ambil dari sini, bahwa mungkin ya, saya punya rekamannya CCTV ini di rumah saya, misalkan seperti itu. Sehingga jelas nanti asal-usulnya. Kalau motivasinya baik untuk membantu proses penyidikan. Bagaimana kalau dia iseng? Kita semua kemakan sekian hari itu membahas sesuatu yang ternyata diupload oleh orang yang iseng. Besok lagi muncul lagi orang yang iseng lagi, merekayasa satu gambar. Nah, inilah menurut kami ya, perlu kita semua tidak mudah termakan dengan apa yang beredar. Kami sudah cek ke Polda, sudah dilakukan pendalaman, sudah dicek. Hasilnya nanti biarlah Polda yang mengumumkan. Baik. Tentunya yang tepat Polda, karena saya tidak menangani kasus ini. Kemudian yang kedua, dalam putusan itu sempat di dalam sidang ya, salah satu lawyer, kalau misalnya Ibu Titin menyampaikan bahwa penyidik ketika dihadirkan menyampaikan ada 7 CCTV. Kemudian disampaikan 1 tidak bisa dilihat karena gelap. Kemudian yang lain tidak bisa dibuka. Pertanyaan saya sebagai mantan penyidik, harusnya penyidik minta ahli yang turun menangani itu dari Puslapor, Bitlapor, bukan dia. Karena ahlinya lah yang bisa nanti menangani sejak mengambil, mengkloning dan sebagainya sesuai dengan ketentuan. Nah, kelemahan ketika menangani pertama di TKP inilah yang kemudian berdampak pada penanganan kasus ini tidak optimal. Padahal pembuktian saya secara saintifik ini penting sekali. Kita nggak boleh mengandalkan hanya keterangan saksi. Dari tangkapan rekaman CCTV itulah kita nanti mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Kecelakaan tunggal lah, apakah itu pembunuhan, pengeroyokan, dan sebagainya. Termasuk siapa saja di situ. Kalau orangnya pakai helm, motor siapa di situ, plat nomornya, supaya bisa diidentifikasi punya siapa dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut kami menyebabkan sekarang ini jadi perdebatannya begitu riuh. Melebar ya. Baik, sekarang terkait dengan hal tersebut saya akan tanyakan kepada Prof. Hipnu tanggapannya seperti apa, karena kan saat ini memang kita hanya melihat kolasenya saja, tetapi kan karena atensi publik sangat besar butuh untuk dijawab agar tidak semakin menjadi bola liar. Prof. Hipnu, sebenarnya seberapa kuat dan seberapa penting keberadaan bukti CCTV di dalam pembuktian hukum pidana? Iya, ini Mbak, CCTV itu sebagai alat bantu. Alat bantu untuk menguraikan kembali suatu peristiwa pidana ketika waktu itu terjadi. Jadi CCTV itu meyakinkan kalau itu memang asli. Nah, ini pertanyaannya gitu. Disinilah nanti lapor memberikan suatu penilaian sejauh mana keaslian. Ini memang kompetensi dari ahli digital forensik. Dalam ilmu pengetahuan, digital forensik itu ranah ilmu orang-orang teknik. Jadi orang hukum hanya mengetahui keasliannya. Itu yang pertama. Yang kedua, CCTV, bukti forensik, itu bukti yang akurat.
dalam hal kita kuhab ke depan, Mbak, itu bukti nomor satu. Nah, itu loh. Karena akan menggambarkan. Coba kalau lihat kasus-kasus besar, CCTV adalah sebagai hal yang utama. Kasus Sambo misalkan, walaupun di dalam rumah tidak ada, tapi di luarnya ada. Ini sesuatu yang menentukan. Oleh karena itu, kita yang pertama kali, CCTV itu akan menggambarkan peristiwa yang 8 tahun yang lalu. Pertanyaannya sejauh mana CCTV itu mempunyai nilai keaslian. Siapa yang tahu? Ahli forensik. Orang hukum nggak tahu. Disitulah orang pentingnya. Ahli di sini itu ahli itu untuk memperkuat keyakinan. Sejauh mana hakim menilai bahwa itu asli. Kalau itu asli akan akurat. Tapi kalau tidak, ya kita abaikan. Pertanyaannya, kenapa pada waktu itu tidak dilakukan? Ini yang jadi problem. Kan gitu loh. Sehingga di era teknologi yang sekarang ini kalau kita melihat, ya potongan-potongan itu ya mungkin bisa terjadi. Disinilah ujian bagi teman-teman ahli forensik untuk menentukan. Orang hukum kan tinggal memakai, Mbak. Baik, Oh ini asli tidak asli. Kita hanya memakai asli berarti mempunyai nilai. Kalau tidak mempunyai nilai. Gitu, Mbak. Baik, Prof. Ibnu, berarti Anda sepakat bahwa harus yang diteliti terlebih dahulu adalah keaslian dari barang bukti yang dikatakan terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Nah, saya akan kembali ke Mas Ruby. Mas Ruby, andai kata si pengupload, pengunggah potongan kolase itu menyampaikan dan mengupload rekaman yang nyata yang sebenarnya terkait dengan kolase yang ia unggah terlebih dahulu, seberapa sulit sebenarnya untuk dapat memastikan keaslian dari postingan tersebut? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sampai akhirnya diputuskan bahwa ya ini adalah yang benar? Baik, bila hal itu yang dilakukan oleh siapapun, oleh masyarakat yang mempunyai data tersebut, itu akan dilakukan proses digital forensik analisis. Tahapannya akan dilihat pertama kali, diidentifikasi pertama kali adalah file tersebut dibuat dari DVR apa, merek apa, kapan dibuatnya, sesuaikah dengan tanggal kejadian perkara, lalu juga dipastikan lokasinya ada di mana, apakah sesuai juga dengan tempat kejadian perkara. Selanjutnya baru bisa masuk ke pokok perkaranya, apakah isi dari video tersebut dapat mendukung proses penyidikan tersebut, apakah dapat membuktikan, mengidentifikasi orang-orang yang ada di dalam CCTV tersebut dan apa saja peran-perannya. Berikut timeline yang terjadi dalam rekaman CCTV tersebut. Nah, semua informasi tersebut mulai dari memastikan keaslian CCTV tersebut, dari DVR apa, lokasinya di mana. Berikut yang terakhir dalam melakukan proses identifikasi, baik itu dari wajah seseorang yang di situ, lalu dari kendaraan-kendaraan yang ada di situ, maupun petunjuk-petunjuk lain, informasi-informasi yang lain yang bisa dalam CCTV tadi. Baik, Mas Ruby, koreksi jika saya salah. Dari informasi yang saya himpun, dikatakan bahwa DVR ini walaupun yang mampu untuk mempunyai storage yang besar, tidak akan ada yang bisa mampu untuk menyimpan data sampai dengan 8 tahun. 30 hingga 60 hari otomatis akan terhapus, jadi harus di-cloning terlebih dahulu. Apakah memang semua sistem perekaman CCTV seperti itu atau ada yang lebih canggih lagi atau seperti apa sebenarnya? Baik, jadi gini Mbak, CCTV tersebut kan masyarakat tahu ya, tapi sebenarnya di balik kamera tersebut ada satu sistem namanya DVR, Digital Video Recording. Nah, DVR inilah yang memiliki operating system dan storage atau hard disk menyimpan semua rekaman dari kamera-kamera tadi. Nah, hard disk dalam DVR ini dan juga settingan di dalamnya yang bisa menentukan berapa lama rekaman yang bisa disimpan dalam hard disk tersebut itu bisa disesuaikan oleh pengguna atau pemilik CCTV tadi. Lalu rata-rata bisa digunakan kalau untuk saat ini ya, rata-rata yang umum kalau di industri itu 7 hari sampai 14 hari, tapi kalau di rumahan biasanya disetting 2 sampai 4 minggu. Nah, jadi kurang lebih antara 1 sampai
1 minggu sampai 4 minggu, Mbak, rata-rata. Tapi itu semua akan sangat tergantung dari settingan maupun besar kapasitas hard disk di dalam DVR tadi. Jadi tidak ada CCTV yang bisa menyimpan data sampai 8 tahun. Jadi Baik. walaupun misalnya nanti akan ada yang membongkar, ada yang memberikan data CCTV saat kejadian perkara, berarti itu adalah CCTV ataupun data yang zaman dulu yang sudah di-copy atau yang sudah di-cloning sebelumnya Sudah di-cloning oleh ya? pihak siapapun. Baik. Betul. Nah, saya akan lempar kepada Pak Prof. Hipnu. Berarti Prof. Hipnu, jika memang misalnya kolase yang ditayangkan ini adalah kolase dari CCTV yang sebenarnya, dan tadi sudah dipaparkan bahwa tidak ada DVR yang mampu menyimpan data sampai dengan bertahun-tahun, hanya hitungan hari bahkan minggu. Nah, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan bahwa jika bukan merupakan dari DVR langsung, ini tidak bisa menjadi bukti dalam pembuktian di perkara hukum dan tidak bisa menggunakan file yang sudah di-cloning. Apakah hal ini benar? Sebenarnya apa yang bisa dilakukan terkait dengan hal tersebut? Ya, begini Mbak. Makanya di sini saya kira nanti ahli forensik, digital forensik tidak hanya satu. Kalau itu memang ada indikasi asli atau tidak indikasi asli. Karena perdebatannya sudah panjang. Panjangnya apa? Pertama itu sudah 8 tahun. 2, potongan-potongan. Ketiga, dalam suatu penelitian terkait dengan bukti itu harus asli. Seperti halnya kita kalau otopsi ahli kedokteran forensik itu barang sudah tidak asli, makanya nilainya juga tidak asli. Demikian juga CCTV, kondisi yang tidak asli, gitu Mbak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira nanti Polda Jawa Barat tidak hanya satu ahli menilai keaslian atau tidak asli, sehingga publik jelas ke bawah CCTV yang ada adalah tidak asli atau CCTV yang asli, sehingga ada pembanding Mbak, Baik. yang akan memberikan keterangan terhadap hasil CCTV tadi. Baik. Itu kalau kita, karena kondisi sudah tidak asli. Baik, berarti itu tetap membutuhkan beberapa ahli digital forensik untuk menentukan keasliannya ya. Nah, saya akan tanyakan ke Kompolnas sebagai pihak pengawas eksternal Polri. Melihat terkait dengan munculnya kolase tangkapan layar yang diklaim memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki, dan Anda juga mengatakan tadi di awal ini merupakan salah satu dampak dari kurang optimalnya pengungkapan kasus yang terjadi tahun 2016 lalu. Apa yang akan dilakukan oleh Kompolnas terkait dengan hal ini? Yang pertama kami akan mendorong untuk segera Polda Jawa Barat, dalam hal ini tim penyidiknya, untuk mengumumkan hasil dari tindak lanjut pemeriksaan tangkapan layar tersebut, supaya tidak menjadi bahan diskusi lagi, segera ditutup. Karena sia-sia nanti kalau nanti ternyata hasilnya tidak valid, tidak bisa untuk ditindaklanjuti untuk sebagai bukti dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kedua, kami akan mengawal langsung penanganan kasus ini, terlebih dengan munculnya begitu banyak saksi-saksi baru yang sedang dalam pemeriksaan dalam kaitan dengan alibi keberadaan dari Peggy. Kemudian juga kami juga akan mengecek nanti sejauh mana pembuktian tentang identitas Peggy yang sampai sekarang muncul perdebatan justru dari para saksi atau para terpidana sendiri. Kalau kami mengecek terakhir itu ada hal yang signifikan dengan adanya beberapa saksi yang minta perlindungan ke LPSK. Tentunya yang bersangkutan merasa khawatir, takut, sehingga perlu perlindungan. Baik. Karena keterangannya tentunya akan merugikan pihak lain yang notabene nanti bisa marah, kemudian nanti mengancam dan sebagainya. Baik. Nah, marilah kita tunggu sama-sama hasilnya, karena dari hasil katakanlah upaya para penasihat hukum untuk memberikan pembelaan kepada kliennya, ini kan di sisi lain ada proses penyidikan yang berjalan, yang ini berdasar hukum, yang bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Nah, ini yang sekarang menjadi perdebatan di dunia maya maupun di media. Baik. Yang sini mengatakan begini, yang sini mengatakan begini. Bercontoh, posisi sedang ada di sini waktu itu dan sebagainya. Di sisi lain menyatakan, kami lihat ada di lokasi.
Kemudian jejak digital. Oh, nggak tahu tentang nggak ada kaitan dengan dunia geng motor. Ternyata jejak digitalnya ditemukan. Nah, inilah yang sementara sedang diproses dan akan ada proses pra-peradilan yang diajukan. Di Baik. forum itulah nanti akan diuji, bukan error in persona, kemudian nanti dua alat buktinya untuk menetapkan sebagai tersangka itu apa, itu akan diuji di pra-peradilan. Baik, berarti ini menambah catatan masukan kepada tim penyidik untuk dapat mengungkap kasus ini secara optimal, tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada pengungkapan sebelumnya. Terakhir saya ingin tanya ke Mas Ruby, ingin memastikan lagi nih Mas, mengingat bahwa misteri kebenaran CCTV ini masih menjadi atensi publik. Sebenarnya sebagai pengamat digital forensik, seberapa jauh sih perbedaan teknologi yang ada pada tahun 2016 sampai dengan di tahun ini terkait dengan CCTV? Apakah memang kualitasnya jauh berbeda sehingga pada saat itu tidak bisa memastikan keaslian atau memastikan bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi, padahal dikatakan di persidangan ada 7 CCTV yang berada di lokasi? Baik, kalau secara teknologi di dunia CCTV yang untuk umum ya, yang digunakan oleh masyarakat umum, itu tidak terlalu signifikan teknologinya berubah ya. Hanya utamanya hanya storage-nya aja yang lebih besar. Tetapi secara teknologi itu yang membedakan paling utama adalah resolusi, di mana kamera-kamera tersebut yang digunakan yang kelas apa resolusinya, yang kelas rendah, middle, atau yang kelas resolusi tinggi. Nah, itu aja yang beredar di masyarakat untuk dipakai masyarakat selama 8 tahun terakhir ini, tidak ada yang signifikan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, itu akan kembali lagi CCTV yang ada misalnya ditemukan oleh siapapun, itu seberapa besar kualitasnya, seberapa besar resolusinya yang dapat mempertajam ataupun dapat memperjelas kasus ini sejelas mungkin. Jadi Baik. kembali kepada resolusi CCTV yang digunakan di sekitar lokasi kejadian perkara. Berarti Mas Ruby, jika andai kata resolusinya adalah resolusi yang rendah dengan keberadaan teknologi yang sangat canggih sekarang, apakah bisa dimaksimalkan untuk memperjelas gambar yang beresolusi rendah tersebut? Bisa memperjelas iya, tetapi belum tentu hasilnya optimal. Tetapi untuk dipastikan tidak hanya satu cara untuk mengungkap atau menjadi petunjuk sebuah kasus CCTV untuk hanya mengidentifikasi seorang ataupun kendaraan. Akan sangat tergantung dari konten yang ditangkap oleh CCTV tersebut. Biasanya ada beberapa hal lagi yang dapat menjadikan petunjuk ataupun bukti. Baik. Tapi Baik. balik lagi resolusi rendah itu kalau akan dilakukan proses analisis untuk diperbaiki, itu memang pastinya tidak akan sebaik resolusi yang tinggi, alias lebih sulit, ataupun hasil identifikasinya tidak sejelas seperti yang resolusi tinggi. Baik, berarti kesimpulan dari perbincangan kita di malam ini adalah yang langkah pertama harus dipastikan mengenai sumber keaslian dari kolase tangkapan layar tersebut, baru melibatkan sejumlah pakar untuk memastikan apakah ini benar dan sesuai dengan tuntutan kasus, fakta yang sudah disusun oleh tim penyidik. Terima kasih kepada seluruh narasumber untuk waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.